semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19 yang sedang mewabah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran jarak jauh kepada kelas 10 dengan kompetensi dasar sebagai berikut. 3.13 Mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan, yaitu sejak proklamasi sampai dengan reformasi. 4.13 Membuat studi evaluasi tentang kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan, yaitu sejak proklamasi sampai dengan reformasi. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang kehidupan bangsa Indonesia setelah proklamasi sampai dengan reformasi. Dan saya juga sudah menugaskan kelas 10 untuk membuat video deskripsi tentang teknologi yang ada di sekitar mereka. Tapi jangan sampai sama teknologinya. Dan alhamdulillah mereka semua sudah menyelesaikan videonya. Nah, inilah video dari kelas 10 PKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil merupakan alat transportasi yang mempunyai roda berjumlah 4 atau lebih. Bahan bakar yang digunakan meliputi bensin dan solar. Berdasarkan cerita sejarah di Museum Kebudayaan Ulen Sentalu, Yogyakarta, pemilik mobil pertama di Indonesia adalah Pakubuwono ke-10 yang berasal dari Solo. Tercatat pada 1894, brand mobil bermerek Benz dengan tipe car Benz beroda 4. Sekarang teknologi mobil berkembang sangat pesat, industrinya pun sangat banyak. Berikut dampak positif dan negatifnya. Dampak positif memudahkan pekerjaan manusia, perjalanan menjadi lebih cepat. Dampak negatif menyebabkan pencemaran udara, membuat macet, dan semakin meningkatnya pemanasan global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jufrikar dari kelas 10 KL yang menjelaskan teknologi yang bernama laptop. Laptop itu sekarang mudah dibawa kemana-mana dan lebih praktis. Laptop itu keluar pada tahun 1967 dan populer pada tahun 2000-an. Manfaat laptop itu ada 5. Yang pertama itu membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. 2. Menambah daya kualitas otak. 3. Fleksibel. 4 itu hiburan. Hiburan itu apa sih maksudnya? Hiburan itu yang kayak bermain game yang butuh internet dan laptop yang menginstalnya. Dan 5 itu menambah pengetahuan. Sekarang laptop itu ada sisi negatifnya. Yang pertama itu bisa mengurangi kualitas, tapi bagi orang yang malas. Kayak contohnya itu kayak copy paste, kayak tentang kayak Word, dikirim email ke temannya tinggal copy paste doang. Itu orang males. Dan kedua itu mempengaruhi kesehatan. Berlama-lama di depan laptop gini mengurangi kesehatan mata, yang merusak matamu menjadi kurang sehat. Yang ketiga itu membuat manusia menjadi malas. Sekian dari saya, Muhammad Jafikar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesin pendingin pertama baru ditemukan pada 1748 oleh William Cullen di Universitas Glasgow. Tahun 1805, Oliver Evans berhasil merancang sebuah mesin pendingin yang menggunakan uap sebagai pengganti cairan pendingin. Pada 1851, John Gurry membuat inovasi dari penemuan alat pendingin yang sudah ada dan berhasil menciptakan mesin yang dapat membuat es. Memasuki tahun 1950, kulkas sudah mulai digunakan untuk menyimpan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging agar tetap awet dan segar selama beberapa waktu. Semakin berkembangnya kulkas,
membuatnya mulai berubah menjadi alat untuk kebutuhan pokok manusia. Dan hingga saat ini, manusia masih bergantung pada alat satu ini untuk mempermudah segala kegiatannya. Bahkan di zaman modern seperti saat ini, kulkas sudah banyak berkembang pesat. Kulkas sekarang tak lagi hanya sebagai pendingin, namun juga sudah menjadi satu faktor pembukti keuangan pemilik. Semakin besar kulkas, maka semakin canggih dan semakin mahal. Maka semakin berada di tingkatan berkecukupan bagi orang yang memilikinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali masyarakat Indonesia menyaksikan demonstrasi televisi adalah pada tahun 1955. Siaran televisi pertama kali di Indonesia dimulai sejak adanya program kejuaraan Asian Games 4 di Jakarta pada tahun 1961. TVRI berhasil mengudara pada tanggal 17 Agustus 1962 di Istana Negara. Presiden Soekarno meresmikan TVRI pada tanggal 24 Agustus 1962. Dampak positif adanya televisi antara lain: 1. Televisi sebagai sumber informasi yang update. 2. Dapat memberikan informasi peluang usaha untuk belajar bisnis bagi para anak. 3. Adanya acara atau tayangan yang bernuansakan pendidikan atau pengetahuan seperti cerdas cermat, berita, dan lain sebagainya. 4. Sebagai sumber belajar bagi siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dampak negatif adanya televisi antara lain: 1. Tayangan televisi dapat mempengaruhi anak untuk bermalas-malasan. Sering menonton televisi akan melalaikan tugas dan kewajiban bagi anak. 2. Sering menonton televisi akan mempengaruhi dan menurunkan prestasi belajar anak karena enggan belajar dan konsentrasi terpecah. 3. Anak-anak cenderung lebih menyukai tayangan yang bernuansakan kekerasan untuk ditiru, sehingga banyak terjadi tawuran antar pelajar. 4. Sikap meniru pada anak semakin berbahaya ketika melihat tayangan yang tidak sedikit mendidik. Setelah menonton tayangan televisi, mereka suka meniru apa yang telah mereka tonton. 5. Pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma Pancasila mudah sekali masuk ke pikiran anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang printer. Nah, printer adalah salah satu hardware yang terhubung ke komputer dan mempunyai fungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lainnya dari komputer ke media kertas atau sejenisnya. Jenis-jenis printer masa kini. 1. Inkjet printer. Nah, printer merupakan yang paling sering digunakan hingga saat ini. Proses pencetakannya menggunakan semprotan tinta yang diatur ke komputer ke media cetak yang menghasilkan karakter ataupun gambar yang diinginkan. Nah, yang kedua ini laser jet printer. Laser jet printer ini memakai sistem yang hampir sama dengan mesin fotokopi, sehingga cetakannya lebih rapi jika dibanding printer sebelumnya. Nah, yang ketiga ini digital printer. Keunggulan foto kamera digital hampir tenggelam oleh terbatasnya tempat yang menyediakan jasa cetak foto digital. Nah, yang keempat ini all-in-one printer. Printer jenis ini mulai digemari karena memiliki banyak fitur dan fasilitas. Berbagai fitur peralatan kantor dasar menjadi satu di dalam printer ini. Berbagai jenisnya dilengkapi fitur unggul dalam hal print, copy, dan juga scanner, hingga mesin fax menjadi satu di dalam printer ini. Nah, yang kelima ini 3D printer. Pada printer 2D, kita hanya memerlukan objek yang tercetak di atas kertas. Sedangkan printer 3D ini adalah hasil cetakan berupa benda padat, namun tidak hanya bisa dilihat, tapi juga bisa memiliki volume, berat, dan juga bisa dipegang atau diraba bentuknya. Itulah jenis-jenis printer masa kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan ponsel di Indonesia tahun 1984
teknologi seluler pertama kali hadir di Indonesia dengan berbasis teknologi Nordic Mobile Telepon atau NMT. Kehadiran ponsel di Indonesia dimulai dari generasi kedua. Ponsel generasi kedua ini juga disebut sebagai 2G yang hadir pada pertengahan 1990-an, beroperasi pada jaringan GSM dengan pengguna sinyal digital, melengkapi ponsel dengan pesan surat, panggilan tunggu, dan SMS. Generasi ketiga. Ponsel generasi ini disebut juga 3G. Fiturnya adalah memungkinkan operator jaringan untuk memberi para pengguna ponsel ini memiliki jangkauan yang lebih luas. Generasi keempat. Ponsel generasi ini juga disebut 4G. 4G merupakan sistem ponsel yang menawarkan babak baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada. 4G juga memberikan penggunaan kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Dampak bagi Indonesia sekarang yaitu dampak positifnya: 1. Memudahkan mengakses informasi secara luas dan cepat. 2. Memudahkan dalam berkomunikasi, terutama jika digunakan untuk forum diskusi. 3. Menambah wawasan pengetahuan pelajar karena mudahnya mencari informasi. Dampak negatifnya: 1. Menjadikan penggunaan ponsel ini menjadi malas dan hanya mengandalkan ponsel ini untuk belajar. 2. Mengganggu kesehatan penggunaannya, terutama kesehatan mata. Makanya tidak heran banyak pelajar menggunakan kacamata atau lensa mata. 3. Melemahkan otak penggunaannya karena sangat mudahnya mencari informasi, pelajar malas untuk berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Sepeda motor hadir di Indonesia sejak tahun 1893. Pada awal tahun 1960-an, mulai masuk kendaraan skuter Vespa yang disusul oleh skuter Lambetra pada akhir tahun 1960-an. Pada masa itu, masuk pula sepeda motor asal Jepang, Honda, Suzuki, Yamaha, dan belakangan ini Kawasaki. Seiring dengan perjalannya waktu, Jepang mendominasi pasar sepeda motor di negeri ini. Dampak positif dan negatif dari sepeda motor. Dampak positif dari sepeda motor, kita dapat terhindar dari kemacetan. Dan dampak negatif dari sepeda motor, kita dapat terkena panas maupun hujan. Dan hanya bisa untuk 2 orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Keren kan videonya? Nah, karena mereka juga masih belajar, jadi harap dimaklumi kalau mereka banyak salah. Jangan lupa di like videonya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.